حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kenapa ini pindah? Kita sampai muka surat berapa? Mulai masuk ke 15 ya, betul. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, ad-darsus sadis adabu dukhulil khala. Pelajaran yang keenam, adab masuk ke bilik air. Dikatakan khala karena orangnya yatakhalli, menyendiri di dalam. Ya takkan berak sama-sama seorang-seorang aja, kecuali yang di sungai itu kadang di bagian tempat sana banyak orang berjajar-jajar di sungai, kasih gizi buat ikan ya, kasihan. Iya, baik. Nah ternyata ini termasuk menunjukkan kesempurnaan agama Islam, syariat Allah Ta'ala. Sampai masalah masuk ke bilik air pun ada doanya. Disebutkan di sini, idza dakhaltul khala'a uqaddimu rijlil yusra. Apabila saya masuk ke bilik air, saya mendahulukan kaki saya yang kiri. Ini sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tarajjulihi wa tanaulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk berkanan-kanan di dalam bersisir, yaitu menyikat rambut. Demikian pula tatkala memakai alas kaki dan tatkala bersuci, dan dalam seluruh urusan beliau yang baik. Sya'n itu urusan yang baik. Berarti dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, termasuk urusan yang baik adalah keluar dari kamar mandi. Masuk ke kamar mandi itu dikatakan urusan yang kurang baik. Kenapa dikatakan kurang baik? Ya, berpotensi membuka aurat, berpotensi terkena najis, berpotensi berdekatan dengan setan, karena di situ memang banyak setannya. Bilik air itu banyak setannya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil khusus muhtadarah." Sesungguhnya bilik-bilik air itu dihadiri oleh setan. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk berdoa seperti yang disebutkan di hadapan kita ini doanya. Baik. Sebentar. Makanya kalau masuk ke kamar mandi, kaki kiri yang didahulukan, kemudian kalau keluar baru dengan kaki kanan yang didahulukan. Wa aqul, saya mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari khubus. Di sini si penulis memilih riwayat khubus, yaitu kebusukan, tetapi riwayat yang lain yang lebih terkenal khubus, yaitu baknya disukun, maksudnya adalah setan jantan. Wal khaba'is itu setan betina. Yang lain mengatakan enggak masalah, khubus wal khaba'is, segala jenis keburukan intinya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang setan itu buruk, selalu mengajak kepada yang buruk dan menghalangi kita dari perjalanan menuju ke surga. Maka dikatakan khubus wal khaba'is. Makanya Nabi mengatakan tentang setan, yaitu khabis. Demikian pula sahabat yang sering terkena penyakit gila, ketika sadar dia mengatakan si khabis itu
sering menjatuhkan saya, dan seterusnya. Jadi setan memang khabith, buruk dan jahat, busuk. Sukanya tinggal di tempat-tempat yang najis. Makanya tempat tinggal dia adalah di bilik air itu. Baik. Makanya jangan kita berlama-lama di bilik air, secukupnya saja. Tidak perlu tidur di bilik air. Tidak seperti yang katanya di mana itu, di sebagian tempat, di sebagian negara, bilik airnya dibuat seindah mungkin, senyaman mungkin, secantik mungkin, boleh untuk jadi ditiduri itu. Karena saking bersihnya. Itu bodoh sekali kalau sampai seorang muslim tidur di tempat yang banyak setannya itu. Baik, maka kita berlindung kepada Allah dari setan jantan dan setan betina. Baik, sekarang siapa yang nak tunjuk jari, siapa yang sudah hafal doa ini ya? Wal khoba, wal khoba. Ya, coba apa Kak? Ah, itulah masalahnya. Nak tidur di bilik air. Allahumma, Allahumma inni. Ayo. Ya, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Iya, baik. Ayo, baik. Insyaallah semua sudah pada hafal. Tinggal apa kadang itu lupa langsung ingat zikir yang lain. Baik. Kemudian yang disebutkan di dalam setelahnya itu intinya sama ya, tinggal diwarnai, tinggal dikasih garis-garis lagi dan sebagainya. Kita lihat takwim di sini penilaian. Ada pertanyaan yang pertama, madza taqulu idza dakhaltal khala? Apa yang Anda katakan jika Anda masuk ke bilik air? Yang belum tunjuk jari siapa di sini? Ada yang belum tunjuk jari? Abdurrahman? Ya, bukan Abdurrahman, siapa namanya? Ibrahim. Ibrahim hafal tak? Belum hafal. Nah, belajar sikit-sikit. Tadi sudah, yang belum tunjuk jari, Abdurrahman. Hafal tak? Nah, baca. Doanya gimana? Allahumma inni. Ayo. Ada riwayat yang lain boleh kita pakai, misalkan a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is, tidak masalah. Semuanya sahih riwayat itu. Kemudian yang kedua, ayyu rijlaika tuqaddimu inda dukhulil khala? Kakimu yang mana yang engkau dahulukan tatkala masuk ke bilik air, ya? Iya, kaki kiri. Ya? Tayyib. Insyaallah semua tahu itu. Iya, keluar kaki kanan. Tayyib. Ada pertanyaan, bagaimana jika tidak punya kaki? Semampunya kita masuk melalui arah sebelah kiri, bagian kiri kita. Intinya kita menjadikan lain antara kanan dan kiri itu lain. Baik. Ada sebagian orang yang dia dari kalangan aklani, pengagung akal, mengatakan Ahlus Sunnah itu sibuk, segalanya diperselisihkan, sampai masalah kaki kanan kaki kiri pun diperselisihkan. Saya yakin nanti kalau masuk surga mereka akan berdebat di depan pintu surga, kaki kanan ke kaki kiri dulu. Wah, ini menghina. Kita mengikuti syariat, kita mengikuti ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengatakan sampai haram, yaitu untuk merubah itu, istilahnya memasukkan kaki kanan lebih dahulu ke bilik air, kaki kiri belakangan. Demikian pula tatkala keluar kita mengeluarkan kaki kiri lebih dahulu, itu tidak sampai haram. Cuma itu adalah makruh. Barang siapa melakukan itu tidak dosa. Demikian pula tatkala masuk ke dalam masjid, kaki kanan didahulukan. Ketika keluar, kaki kiri yang didahulukan. Karena Rasulullah SAW sendiri dalam masalah memakai slipper, memakai alas kaki, beliau juga memerintahkan itu di dalam hadis yang sahih, yaitu idzan ta'altum wa idza labistum fabda'u bima yaminikum. Jika kalian memakai slipper, yaitu alas kaki, dan jika kalian memakai pakaian, maka mulailah dengan
mulailah dengan bagian kanan kalian. Untuk kaki, maka Rasulullah sudah menyebutkan secara khusus juga, yaitu memakainya adalah dengan kaki kanan lebih dahulu, kemudian melepaskan adalah kaki kiri dahulu. Kemudian Nabi mengatakan sehingga kaki kanan yang pertama kali memakai dan dia yang paling akhir melepaskan. Ini ajaran dari Nabi. Semuanya memang ada adabnya. Tidak sampai wajib. Barang siapa menyelisihi itu tidak sampai dipukul atau diburuk-burukkan, dicaci maki, ditengking, tidak demikian. Adab-adab yang seperti ini tidak sampai seperti itu hukumannya. Jadi tidaklah sampai berdebat seperti yang dituduhkan oleh Aqlaniyun tadi. Sekarang kita masuk ke muka surat yang berikutnya, yang ke-16. Ad-darsus sabi' wa min adabil khala'. Pelajaran yang ke-7 termasuk dari adab-adab di bilik air, di bilik tandas, di kamar mandi, kamar kecil itu. Tayyib. Ana la astahyi, ana la astanji biyadil yumna. Saya tidak membersihkan najis dengan tangan saya yang sebelah kanan. Berarti apa? Ya dengan sebelah kiri. Ana astanji biyadis shimal. Saya membersihkan najis dengan tangan saya yang sebelah kiri. Astanji yaitu apa? Dari apa? Naju. Maksudnya adalah yaitu menghilangkan najis. Astanji yaitu maksudnya adalah menghilangkan atau memutuskan najis. Berarti dengan tangan kanan atau tangan kiri tadi kalau membersihkan najis? Iya, tayyib. Wa aghsilu yadayya bisabun. Dan saya mencuci tangan saya dengan sabun. Ba'dal istinja'i minal gha'it. Setelah saya melakukan istinja, membersihkan najis tadi. Tapi ini ada kelengkapannya, minal gha'it. Setelah saya membersihkan najis dari beraknya itu. Gha'it yaitu beraknya itu. Ini di zaman sekarang alhamdulillah dimudahkan, sabun-sabun murah. Di zaman Nabi ada istilahnya adalah asnan. Itu juga sejenis sabun, diambil dari tanaman yang baunya wangi dan sebagainya itu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menggalakkan untuk memuliakan yang kanan. Ada perbedaan antara golongan kanan dan golongan kiri. Yang kanan memang lebih diutamakan. Golongan kanan adalah penduduk surga, golongan kiri adalah penduduk neraka. Demikian pula tangan kanan itu untuk yang bersih-bersih, yang baik-baik, yang utama. Untuk yang kiri, bukan tangan kiri kita hinakan, tapi dipakai untuk yang najis-najis, yang kotor-kotor, yang kurang utama. Bukan karena kita benci sama tangan kiri, tapi jelas segalanya diletakkan pada tempatnya. Mau tidak mau di dalam kehidupan dunia ini kita memegang yang wangi, juga memegang yang busuk, memegang yang suci dan memegang yang najis. Takkan satu tangan dipakai untuk itu semua. Jelas perlu pembagian tugas. Nah, yang kanan untuk yang baik-baik, kiri untuk mengurusi yang buruk-buruk. Jangan seperti orang kafir, makan malah dengan tangan kanan atau tangan kiri. Iya, sering tangan kiri, meniru setan. Naudzubillah. Gak tahu kalau berak mereka bersihkannya dengan apa. Takkan dengan tangan kiri juga. Berarti tangan kirinya untuk yang busuk dan untuk yang baik. Ataukah mereka sebenarnya ketika membersihkan najis itu dengan tangan kanan, berarti memang mereka suka menyelisihi ajaran Allah dan Rasulnya dan suka untuk meniru setan. Namanya orang kafir. Kalau satu tangan untuk semuanya, ini potensinya apa itu nanti? Mungkin tangannya akan jadi ada bakteria yang buruk-buruk dan sebagainya. Habis untuk berak, tahu-tahu habis itu untuk pegang goreng pisang, itu nanti tak baik, pasti ada bahayanya. Sunnah Nabi kalau diselisihi pasti ada bahayanya. Baik. Nah, setelah itu di sini tinggal dikasih warna seperti biasa. Insya Allah mudah urusannya ini di sini. Sekarang takwim, penilaian. As-su'al bi ayyi yadaika tastanji, dengan tanganmu yang mana engkau membersihkan najis. Nah, yang siapa ya? Iya, dengan tangan kiri membersihkan najis. Baik.
Berarti tangan kanan untuk apa? Tangan kanan? Hah? Iya, untuk makan, untuk yang baik-baik. Betul. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain itu, yaitu bahkan apa? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kalau mengambil dengan tangan kanan, menyerahkan sesuatu juga dengan tangan kanan, memuliakan orang yang diberi dan memuliakan orang yang memberi. Ya, kita memegangnya dengan tangan kanan. Bahkan Allah Ta'ala sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain dari Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Man tasaddaqa min kasbin thayyib wa la yaqbalullahu illa thayyiba, fa innallaha yataqabbaluha biyaminih." Barang siapa bersedekah dari yang baik-baik, maka sesungguhnya Allah itu memang tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Baik. Maka hendaknya tatkala kita memberi ke orang lain, kita menggunakan tangan kanan. Demikian pula tatkala menerima pemberian, kita juga dengan apa? Tangan kanan. Baik. Allah saja memberikan contoh yang seperti itu, hendaknya kita juga melakukan yang seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, hal taghsilu yadaika bisabun ba'da listinja'i minal gha'it? Apakah Anda mencuci kedua tangan Anda dengan sabun setelah membersihkan najis, istinja dari ghaid, membersihkan berak? Siapa yang tunjuk jari? Ya. Oh iya. Tahu tak? Memang pakai sabun tak? Iya, ada sabun dipakai. Malu. Tahu-tahu langsung keluar, tahu-tahu langsung buka peti es, tahu-tahu langsung makan ini, makan itu. Tangan belum dikasih sabun lagi. Tapi habis disabun ya dicuci lagi ya. Nanti makan sabun. Baik, ada sabun dimanfaatkan baik-baik. Baik, ilahuna wallahu a'lam.